Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hadirin pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat memasuki hari ke-12 ya kalau nggak salah. Kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Yang terhormat Kepala KPKN Madiun, Bapak Fendi Purwanto, yang kami hormati Ibu Mulyawati Andayani dari KPKN Sidoarjo selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Muhammad Eko Agus Yudianto dari Kanwil DJKN Jawa Timur, narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati dan yang berbahagia Bapak Ibu rekan-rekan KPKN Madiun dan juga para hadirin pada Zoom webinar pada hari ini yang telah hadir dari Sabang sampai Merauke, seluruh penjuru Indonesia dan DJKN serta Kemenkeu. Kita berikan aplaus virtual pada kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Pertama-tama tentunya dan selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta keberkahannya, khususnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul meskipun secara virtual, tapi tidak mengurangi khidmatnya acara kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk berkenan hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu internalisasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi yang diselenggarakan oleh KPKN Madiun pada tanggal 14 April 2022. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari dua narasumber yang istimewa mengenai anti korupsi dan juga pengendalian gratifikasi. Yang pertama nanti yaitu dari Ibu Mulyawati Andayani, penyuluh anti korupsi muda berasal dari KPKN Sidoarjo. Kemudian lanjutkan dengan penyuluhan anti gratifikasi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Eko Agus Yudianto, penyuluh anti korupsi pertama dari Kanwil DJKN Jawa Timur. Untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita lafazkan bacaan basmalah. Terima kasih. Kemudian selanjutnya demi memohon kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan doa yang pada kesempatan kali ini akan bisa dipimpin oleh rekan kita Bapak Safiul Umam. Bapak Safiul Umam sudah hadir? Bapak Safiul Umam? Hadir. Ya. Hadir. Kami persilakan kepada Bapak Safiul Umam untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, para hadirin, marilah kita bermunajat sejenak untuk memulai acara pada pagi hari ini. Mohon izin doa akan kami bimbing dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagi Engkau atas curahan kasih sayang-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmat kehidupan dan kesehatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari buruknya perbuatan kami. Lindungilah kami dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dan dari kesewenang-wenangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Duhai Zat yang Maha menggenggam segala urusan kami. Saat ini kami berhimpun dan bermunajat, memohon curahan rahmat serta kasih sayang-Mu, memohon keridhaan-Mu atas ikhtiar kami dalam menjalankan webinar. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Duhai Zat yang Maha Berkehendak, hendakilah kegiatan ini menjadi kegiatan yang Engkau ridhai. Jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi seluruh pesertanya, memberikan dampak yang seluas-luasnya bagi organisasi maupun masyarakat, serta menjadi amal jariah bagi para narasumber. Jadikanlah kesempatan dalam hidup kami sebagai ladang untuk senantiasa menambah amal kebaikan, menorehkan prestasi untuk Kementerian Keuangan, untuk Republik Indonesia yang kita cintai. Tanamkanlah rasa persatuan, persaudaraan, serta kepedulian yang kuat dalam diri kami. Jauhkanlah kami dari segala hal yang dapat mengundang murka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar bahwa tidaklah Engkau memberikan ujian di luar batas kesanggupan kami. Maka dari itu, ya Allah, kuatkanlah hati kami dalam menerima setiap takdir yang Engkau tetapkan. Bimbinglah kami untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan, untuk berada di jalan yang Engkau ridhoi. Terangilah jalan hati kami, tunjukkanlah bahwa yang baik itu baik, dan yang buruk itu buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Zat pengabul segala doa. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris Umum atas doa yang begitu indah yang kita panjatkan pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di room meeting kita hari ini. Juga kita sapa dari ada Bapak Muhammad Johari, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJKN Jawa Timur. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung. Kemudian kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala KPKN Madiun, Bapak Pendi Purwanto. Bapak Pendi Purwanto, kami persilakan. Terima kasih, Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Makasih pada teman-teman yang sudah bisa gabung di acara internalisasi anti korupsi dan pengambilan gratifikasi. Yang saya hormati perwakilan dari Kanwil DJKN Jawa Timur, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bapak Jauhari, yang saya banggakan narasumber. Alhamdulillah kita narasumbernya bisa internal ya dari lingkungan Kanwil DJKN sendiri, yaitu Mbak Mulyawati Andayani dari KPKNL Sidoarjo dan Mas Muhammad Eko Agus, atau lebih ngetopnya sih Mas Eko Lumajang ya. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber bagi kami dalam rangka internasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Dan yang saya banggakan juga teman-teman dari KPKNL Madiun, dan mohon maaf nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Ya, kita puji syukur kita panjatkan terlebih dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkenannya kita dapat bisa atau berkumpul walaupun hanya melalui Zoom dalam rangka acara internalisasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Ini sengaja kami adakan momennya di bulan Ramadan ini karena biasanya Mbak manggilnya apa nih, Mbak Mulyawati dan Mas Eko, biasanya kan menjelang akhir dari Ramadan ya, adalah dari satker kita atau apapun lah ya, yang kemungkinan besar kita agak sulit menolaknya ya. Walaupun kalau kita terima pasti kita kembalikan lagi gitu. Nah, kita mengadakan acara ini ya sebenarnya untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, wabil khusus di lingkungan KPKNL Madiun, akan pentingnya pengendalian terhadap gratifikasi ataupun terkait dengan apa itu anti korupsi ya. Karena pelayanan yang kita berikan kepada stakeholder kita, kepada masyarakat umum itu sangat
riskan sekali, sangat dekat sekali terkait dengan korupsi dan gratifikasi. Dan itu biasanya ya lebih banyak sih gratifikasinya itu akan terlihat menjelang hari raya, ya. Baik itu hari raya Idul Fitri, hari raya Natal ataupun Tahun Baru. Acara ini kami selenggarakan itu tadi seperti saya sampaikan adalah untuk mengingatkan kembali teman-teman guidance apa sih yang sudah diberikan oleh pemerintah ataupun kantor pusat kita terkait dengan anti korupsi dan pengadilan gratifikasi. Dan ini saya harapkan bisa dibawa terus oleh teman-teman, tidak hanya sampai di selesainya di acara ini kemudian tidak ada membekas di kita. So, saya harapkan materi yang disampaikan oleh teman-teman narasumber itu bisa kita bawa, bisa kita terapkan selama kita menjadi PNS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan untuk memberikan materinya kepada kami terkait dengan anti korupsi dan pengadilan gratifikasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Monggo, Mas Teguh. Terima kasih Bapak Fendi atas sambutannya. Yang betul harapan kita bersama adalah selepas dari acara internalisasi anti korupsi dan gratifikasi ini, kiranya seluruh peserta dapat mempedomani dan juga mempraktikkan dalam kegiatan pelaksana tugas sehari-hari. Baik, acara selanjutnya yaitu memasuki pemaparan dari para narasumber. Yang pertama mungkin kita sapa dulu narasumber yang pertama, Ibu Mulyawati Andayani. Ibu Mulyawati Andayani ini adalah pejabat fungsional penilai pemerintah ahli muda pada KPKN Sidoarjo. Beliau home base di Jakarta, namun demikian sudah lama berkecimpung di dunia penilaian. Ibu Mulyawati Andayani seperti biasanya biasa akrab disapa dengan panggilan Ibu Nini. Selamat pagi Ibu Nini. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Nini maaf saya pangling ya. Itu dia Mas Fendi, kenapa tadi saya dipanggil Ibu Mulyawati? Pangling aku inget cuma Nini doang. Sorry Mbak. Ya lanjut, mohon maaf ya. Iya. Turun. Izin saya tidak menampilkan background karena kamera bermasalah di komputer saya. Jadi saya tampilkan layar seperti ini, Mas. Baik, tidak apa-apa Ibu Nini. Mungkin teman-teman panitia bisa men-share link yang berisi materi dari narasumber di kolom chat sehingga para peserta dapat mengikuti pemaparan sambil membaca materi yang sudah disiapkan gitu. Teman-teman panitia mohon bantuannya ya. Baik, untuk waktu saat ini pukul 9:13 kami serahkan kepada Ibu Nini untuk memulai pemaparannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum, sudah terlihat nggih? Sudah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fendi Purwanto selaku Kepala KPKN Madiun, kemudian pejabat struktural di lingkungan KPKN Madiun atau di Kanwil DJKN Jawa Timur, kemudian rekan-rekan PSPP dan teman-teman di lingkungan KPKN Madiun dan Kanwil DJKN Jawa Timur. Pada pagi ini saya diminta untuk memaparkan atau melakukan sosialisasi internalisasi anti korupsi. Kebetulan jatah saya terkait anti korupsi. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, mohon izin untuk segera kami mulai. Tes, dengar Bapak Ibu?
Terdengar Dengar. jelas. Siap, siap. Ya. Mohon izin Pak Fendi, sebetulnya beliau ini sama dengan saya, home base Jakarta, suka berburu berburu untuk pulang ke Jakarta, entah naik kereta, entah naik pesawat, begitu pula kembali ke dulu masih di Jawa Timur. Jadi sekarang karena beliau di Madiun, jadi hampir dikata tidak pernah bertemu. Mungkin itu intermezzo dari kami. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semangat pagi semuanya. Di sini saya akan menyampaikan internalisasi anti korupsi. Sebelum dimulai, saya ingin sedikit menyampaikan safety briefing. Tujuannya apa safety briefing ini? Agar teman-teman itu mengetahui prosedur keselamatan bila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, mengingat kegiatan ini dilakukan secara Zoom atau secara online, maka dari itu tentunya prosedurnya pun berbeda. Nah, ini di sini teman-teman bisa membacanya. Pertama-tama, karena ini dari mohon kiranya untuk mengikuti dengan pakaian yang rapi, saya lihat semuanya kalau Madiun seperti ini dengan seragam, G. Kemudian terkait kesehatan mungkin jarak antara pandangan mata dengan layar juga sekitar 30 cm. Itu kalau yang saya baca. Intinya senyaman mungkin. Kemudian perhatikan kabel, charger saklar sekitarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, entah korslet dan lain-lain. Kemudian jangan lupa ini mengingat masih pandemi belum menjadi endemi, kiranya untuk menjaga prokes, kemudian jarak juga dipastikan sekitar setengah meter, 1 meter, dan yang terakhir karena ini dilakukan secara online atau Zoom, kiranya kuota internet dapat tersedia dengan baik. Berikutnya Bapak dan Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan materi bahagia itu pilihan. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ini bermuara sebetulnya pengalaman dari banyak sih teman-teman, berangkat pagi atau bahkan malam hari untuk bekerja di kantor. Nah, bekerja itu demi keluarga, meninggalkan keluarganya. Tentu dengan susah payah berjuang, kalau tadi saya katakan, intinya apa? Untuk menuju kebahagiaan. Nah, ini yang saya soroti. Bahagia itu pilihan, karena pasti orang mempunyai target yang berbeda. Kita lihat dulu definisi dari bahagia dulu. Kalau dari Kamus Besar, kebahagiaan adalah keadaan pikiran, perasaan senang, tentram, lahir batin. Kemudian rasa kita selalu positif. Nah, itu yang tentunya kita harapkan dari sehari-hari kita meninggalkan rumah untuk bekerja di kantor. Kemudian ini masih dari definisi bahagia. Bahagia itu emosi seimbang. Artinya gini, kita bekerja dengan nyaman, happy, positif pikirannya, kemudian mencapai target tentunya dengan aktivitas yang positif. Nah, 27 Juli 2021 itu Bapak Presiden Jokowi itu mencantangkan ASN berakhlak. Ini saya ambil kiranya mengingat kita sebagai bagian dari ASN diharapkan untuk mengetahui core value dari ASN. Kalau disingkat itu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, pasti nimbul pertanyaan, loh, anti korupsinya berada di mana ya? Kalau Bapak dan Ibu pahami, kita itu sebagai ASN diminta untuk melayani sesuai prosedur. Nah, kalau kita baca atau saya baca-baca dari teori terkait fraud, nah
itu salah satunya adalah pelayanan terkait prosedur. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan menjurus kecurangan. Nah, nanti di slide-slide di bawahnya akan saya tampilkan ada 3 hal yang memicu terjadi fraud atau kecurangan, bahkan menjurus ke korupsi. Nah, karena ini internalisasi dari KPKN Madiun, ini saya ambil gambar KPKN Madiun. Nah, teman-teman KPKN Madiun itu juga bagian dari ASN. Ini saya tarik korelasi bahagia. Artinya apa? Saya yakin teman-teman dari KPKN Madiun berangkat ke kantor dengan harapan bahagia. Nah, tentunya bahagia ini kalau diambil ditarik tadi dengan core value dari ASN, pelayanan sesuai dengan SOP, sehingga terhindarkan dari hal-hal yang perilaku koruptif. Kemudian hal yang paling mendasar adalah perubahan dari pola pikir teman-teman dari ASN, sehingga tindakan anti korupsi tidak akan terjadi. Ini teman-teman kalau kita baca dari Undang-Undang Nomor 31, Junto Nomor 20 tahun 2001, ini ada definisi korupsi. Korupsi itu apa sih? Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau perseorangan atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jadi Bapak dan Ibu, gampangnya kalau ingin mengambil apa itu korupsi, memenuhi ini. Ada hal-hal yang perbuatan melawan hukum, kemudian memperkaya diri, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jadi ada 3 hal. Nah, kalau ini sebetulnya selaras dengan KBBI. Kalau kita lihat, korupsi itu apa sih? Korupsi itu busuk artinya. Kemudian dari bahasa Latin, itu artinya juga busuk, merusak. Kemudian kalau lihat dari KPBBI, juga lebih jelas di sini penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Mari teman-teman kita kenali apa itu definisi dari korupsi, sehingga dengan kita memahami apa itu korupsi, sehingga kita bisa terhindar dari perilaku koruptif. Sebagai gambaran Bapak dan Ibu, ini di informasi di triwulan 1 2001, kebetulan saya cari chartnya dapatnya ini. Itu ASN itu sekitar 162 satu semester loh. Nah, ini kalau dilihat, ini dari ICW ya, itu didominasi oleh ASN, ada swasta, kepala desa dan lain-lain. Tapi untuk satu semester 2021 ini didominasi oleh ASN. Jadi ini sebagai warning sebetulnya untuk kita semua, dan seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, core value di 27 Juli 2021 hendaknya kita selami, kita dalami sehingga hal-hal yang negatif tidak terjadi. Nah, di sebelahnya juga ada indeks persepsi korupsi Indonesia. Bapak dan Ibu kalau lihat ini naik ya. Naik itu bukan berarti baik ya. Karena naik itu berarti peringkat kita dari negara-negara itu justru menjadi jelek. Jadi kalau ukurannya baik itu justru menurun. Artinya angka mendekati angka 0. Dan untuk di Asia itu terbaik memang Singapura. Sebetulnya Singapura itu terbaik indeks persepsi korupsinya sejalan atau berbanding lurus dengan indeks pelayanan. Artinya gini, pelayanan mereka itu berbanding lurus. Jadi ini yang saya khawatirkan, kalau itu diacu indeks korupsi di Indonesia berbanding lurus khawatirnya dengan pelayanan yang kita berikan.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bekerja sesuai dengan SOP dan sesuai dengan tema atau yang saya angkat judulnya, mari kita bahagia, kita buang itu perilaku koruptif. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada 9 nilai dasar anti korupsi. Ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, dulu pada saat saya diklat, itu saya diajari untuk menghafal. Jadi ini kalau saya menghafal itu, ini mohon izin deh, ambil yang di depannya saja. Jadi jupe, mandi, tangker, sebedil. Nah, itu memudahkan teman-teman untuk menghafal. Kenapa jujur diletakkan di pertama? Nah, kita sadari jujur itu merupakan inti dari nilai dasar anti korupsi. Artinya itu hal pertama yang setidaknya menghalangi teman-teman untuk berlaku negatif. Jujur itu apa sih? Jujur itu kesatuan antara ucapan dengan perbuatan. Nah, kalau ini saya ambil juga dari KPK. Lurus hati, tidak berbohong atau tidak curang. Nah, kalau saya sederhananya sih lurus jujur itu apa ya? Kesatuan antara ucapan dan perbuatan. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu itu warning untuk jujurnya kuat. Mudahnya gini Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP, pasti hati kecil kita kan langsung berkata-kata, aduh takut, aduh gimana ya, aduh dampaknya apa? Yes, itu artinya jujur. Artinya warning dari Bapak dan Ibu itu hidup. Nah, itu modal utama untuk Bapak dan Ibu untuk stop anti korupsi. Yang kedua, peduli. Itu mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Cobalah kita aware dengan lingkungan yang sekitarnya. Aware itu artinya gini, kita peduli ya, jangan tidak peduli. Misal gini, Bapak dan Ibu melihat fasilitas yang berada di sekitarnya. Nah, fasilitas yang berada di sekitar Bapak dan Ibu, contoh ya, sarana dan prasarana, mohon maaf, mungkin jalan. Nah, jalan itu mungkin baru diperbaiki nih hari ini. Minggu depan kok sudah mulai apa ya? Aspalnya sudah mulai terkupas atau bagaimana. Nah, cobalah aware. Kalau mungkin melihat hal seperti itu, bisa langsung dipertanyakan. Mari kita sama-sama menjaga negara ini. Mungkin bersama-sama kita melaporkan. Itu artinya aware. Jadi, perilaku koruptif itu tidak jadi tumbuh. Kemudian, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kenapa dikatakan mandiri tidak bergantung orang lain? Merupakan salah satu nilai yang dimiliki atau harus kita miliki, yes. Karena apa? Kalau kita mandiri, tidak bergantung sama orang lain, artinya apa? Apa yang kita lakukan minimal mencukupi diri kita itu tidak bergantung orang lain yang kemungkinan nanti kita berada dalam tekanan yang harus kita ikuti karena kita tidak mandiri, kemudian ada tekanan, pressure dari orang lain yang sebetulnya itu bertentangan sama hati nurani, tapi ya itu karena tidak mandiri, khawatirnya pada akhirnya dijalankan, dan itu berbahaya. Yang berikutnya, yang keempat, disiplin. Apa itu disiplin? Sebetulnya taat sama peraturan. Jadi itu sebetulnya juga modal dari teman-teman. Kalau ingin bertindak, kemudian melakukan hal-hal itu tentunya sesuai dengan peraturan, kemudian sesuai dengan SOP, kebijakan. Saya yakin dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh teman-teman, perilaku koruptif tentu tidak akan terjadi.
Kemudian tanggung jawab. Nah, ini ada bahasa tidak buang badan. Artinya gini teman-teman, kalau dia melakukan sesuatu, tentunya dia akan menanggung akibatnya. Nah, jadi teman-teman kiranya berpikir terlebih dahulu bila mana ingin melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Berikutnya kerja keras, fokus terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Artinya gini, teman-teman itu kalau melakukan sesuatu itu tuntas sampai selesai. Sehingga kalau kita tuntas, tidak ada celah yang bisa dimasuki oleh, mohon maaf, hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu maksudnya. Kemudian sederhana. Nah, sederhana ini kita intinya tidak berlebihan. Itu sebetulnya mengacu pada pola hidup kita. Artinya gini, mohon maaf, ini para ibu, nggih. Saya ngomong juga karena saya perempuan. Jadi perempuan itu kadangkala hari ini pakai baju merah, kepingin tasnya merah, kemudian besok hijau, kemudian kepingin tasnya hijau, kemudian sepatu hijau, misalnya seperti itu. Nah, ini berbahaya ibu-ibu, karena apa? Ini bisa mendorong bapak dan ibu meminta para suami untuk melebihkan budget yang diberikan kepada kita, bapak dan ibu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi ini saya sadari. Jadi kiranya hendaknya bapaknya, ibu-ibu khususnya untuk yang ini ya, tidak berlebihan. Artinya ya sudah, yang ada hari ini baju merah, saya sih lebih suka hitam ya, artinya netral. Jadi kalau baju merah ya sudah, pakai sepatu hitam, tasnya hitam gitu, tidak berlebihan lah. Kecuali kalau memang ada, artinya ada pun tapi tidak memaksakan diri, artinya sesuai dengan apa yang kita miliki atau yang pemasukan kita. Nah, kalau bapak-bapak apa ya? Kalau ibu-ibu kan mudah ya. Kalau bapak-bapak mungkin gaya hidupnya apa ya? Batu akik. Nah, ini tadi ada suara batu akik. Nah, batu akik nggak mau kalah kayaknya bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini batu akik jangan-jangan menyesuaikan dengan baju. Waduh, berarti ibu-ibu ada saingan. Jadi memang benar, saya punya saudara sebetulnya ya, itu pakai sampai ada satu kotak itu cincin. Itu benar, itu batunya berwarna-warni. Saya sampai geli sendiri, sampai saya pikir, ternyata nggak hanya para ibu, para bapak, tapi entah ya, apakah tren itu saat ini masih berlangsung? Mudah-mudahan sudah tidak. Karena apa? Nanti bersaing untuk menghabiskan isi dapur, baik bapak maupun ibu. Kemudian berani ini mantap, percaya diri, tidak gentar menghadapi bahaya atau kesulitan. Kalau saya sih gini, berani itu dalam artian dia itu berani untuk mengungkapkan hal yang baik, hal yang salah, khususnya hal yang salah. Karena apa? Ini aja ya pengamatan saya. Jadi gini, bila mana ini orang yang bekerja, yang di lingkungannya mempunyai perilaku koruptif, dia pasti akan mendapat tekanan besar. Dia pasti akan sendirian. Nah, tinggal kita lihat keberaniannya dia. Apakah dia berani untuk menyampaikan hal itu tidak baik? Kalau lihat batu, bapak dan ibu, misalkan ada batu di tengah air ya, ini saya analogkan batu itu sebagai ASN yang mempunyai 9 nilai anti korupsi ini. Nah, yang saya khawatirkan dia berdiri atau diletakkan di air. Nah,
kikisan-kikisan air atau lingkungan di sekitarnya dikhawatirkan mengikis orang tersebut. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi kita harus kuatkan Bapak dan Ibu, dimanapun kita berada, kita berani dengan lantang yes, no, say no to korupsi. Kemudian yang terakhir adil. Adil itu berlaku sepatutnya tidak sewenang-wenang. Saya cenderung tidak memihak ya. Artinya dimanapun berada, khususnya kita di tempat bekerja. Karena apa? Kalau kita berperilaku tidak adil, itu nanti secara tidak langsung tanpa kita sadari akan memicu untuk munculnya perilaku koruptif. Gampangnya ini Bapak dan Ibu KKN itu bermula dari ketidakadilan. Jadi karena berat sebelah, ya karena mungkin karena KKN tersebut, sehingga muncul ketidakadilan. Nah, itu hal yang baiknya kita hindari. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini sesuai dengan undang-undang, ini ada 7 sikap yang dikelompokkan. Ini sebetulnya berdekatan dengan yang kita jumpai sehari-hari. Satu, kelompok penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Nah, gini Bapak dan Ibu, saya yakin nggak ada di kita, nggak ada di KPK Sidoarjo, nggak ada di KPK Madiun atau di Kemenq. Penyalahgunaan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara. Nah, mungkin saja, nggih. Misalnya ada oknum yang karena jabatannya, kewenangannya, dia bisa memenangkan tender usaha milik keluarga, temannya, atau unit usaha di luar kantor. Ini dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Tentunya ini merugikan keuangan negara. Misalnya nih, kalau kita lelang itu kan misalkan bisa sampai penawaran sampai 500, tapi karena sudah sudah dikemas oleh oknum tersebut sehingga tidak maksimal. Misalnya itu. Kemudian suap penyuap. Ini mungkin saya jadi ingat, saat ini lagi ngetren TikTok. Nah, di TikTok itu, saya jadi mohon izin teman-teman, di sini lagi ngetren TikTok. Jadi apapun yang ada itu semua muncul di TikTok. Jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu, saya melihat di TikTok itu ada mungkin pengemudi truk lah untuk mengangkut angkutan itu, dia memvideokan, kemudian meletakkan di dalam TikTok. Nah, itu saya lihat dia ada oknum yang kemudian melakukan hal yang tidak terpuji. Nah, ini salah satunya dimasukkan dalam kategori suap menyuap. Nah, berikutnya penggelapan dalam jabatan. Nah, mungkin dengan kewenangannya dia kemudian ya sudahlah diisi saja angkanya, nanti ini tanda tangan dulu gitu. Nanti yang penting oke. Nah, ini saya ilustrasi ya. Saya juga nggak tahu realnya seperti apa. Kemudian pemerasan. Ini juga oknum aparat kepada masyarakat. Nah, ini juga lihat juga ini sekali lagi dari TikTok. Jadi saya jadi ikut-ikutan lihat TikTok karena memang itu banyak hal-hal yang viral itu muncul di situ. Ini pemerasan. Jadi saya pernah lihat itu sampai berkomunikasi atau menyampaikan dengan nominal dengan tidak dengan sekarang saat ini tidak bukan saat ini maaf tidak bersedia, maunya bersedia segini. Nah, itu yang saya tangkap ya, yang saya lihat. Ini dihindari. Kemudian perbuatan kecurangan. Nah, curang ini di sini sih oknum pemborong, ini yang dikhawatirkan mungkin
Bapak dan Ibu pernah ingat nggih, ada jembatan yang baru dibangun sekitar 3 tahun di mana? Di Kalimantan kalau nggak salah nggih. Kalau saya tidak salah ingat, atau di mana? Itu ambruk. Nah, harusnya itu diinvestigasi lebih lanjut. Yang dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak sesuai. Itu juga sebetulnya merujuk ke teman-teman yang tadi saya bilang 9 nilai anti korupsi aware lah. Jadi ada apa gitu. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini juga Bapak dan Ibu khawatirnya pada saat tender itu mengikutsertakan grupnya. Nah, ini di luar ya, ini sekali lagi saya katakan, ini saya infokan di luar. Saya yakin nggak ada di Kemenkyu, di luar mungkin. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir yang ketujuh adalah gratifikasi. Tiket perjalanan gratis, liburan gratis, parsel hari raya. Saya jadi ingat tadi Bapak Kepala Kantor di awal sudah menyampaikan ini saat yang tepat menginternalisasi anti korupsi karena ini menjelang hari raya dikhawatirkan perilaku gratifikasi ini muncul dan dihadapi oleh teman-teman. Sekali lagi say no. Berikutnya, nah ini tadi saya sampaikan jangan pernah lelah untuk menghindari apa itu anti korupsi, apa itu perilaku koruptif, sehingga kita bisa menghindarinya. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi di awal saya juga sudah mengatakan, apa sih korupsi? Yes, jika memenuhi 3 unsur. Pertama, melawan hukum. Apapun berkelit kalau dia melawan hukum, nah jadi khawatir memenuhi anti korupsi. Kemudian memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Nah, ini menjadi warning juga Bapak dan Ibu. Katanya perilaku koruptif itu diawali dari membenarkan nggak apa-apa sedikit ini, itu nggak seberapa, dia itu mampu. Nah, di sini yang berbahaya Bapak dan Ibu. Hindari hal-hal seperti ini. Karena apa? Nanti di slide berikutnya itu diawali dari pembenaran. Pembenaran dikatakan, nggak apa-apa, kita juga bertanya-tanya, dia itu dari mana ya pendapatannya, biarin aja, gitu, dan lain-lain, dan lain-lain. Itu harus kita hindari. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu sadari, korupsi itu dampaknya luar biasa loh. Merugikan keuangan negara, perekonomian negara. Apa itu? Ini multiplier efeknya, jadi efek dominonya. Jadi misalnya korupsi. Misal ya, ada korupsi bantuan. Bapak bayangkan, bantuan itu misalnya nih bisa merambah 100 juta misalnya, 100 juta penduduk. Tapi ternyata hanya merambah 50 juta penduduk misal nih. Nah, artinya apa? Banyak penduduk yang tidak terjamah. Artinya apa? Tingkat perekonomian mereka tidak terbantu, yang dikhawatirkan. Nah, balik lagi ke fraud, teman-teman. Ada tekanan. Tekanan itu tekanan hidup. Lari kemana akhirnya? Nah, tingkat kejahatan yang luar biasa. Terus tingkat perekonomian masyarakat tentunya tidak berkembang. Ini yang dimaksudkan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi jangan salah, dampaknya multiplier efeknya itu luar biasa. Siapa sih yang bisa terjerat hukum? Nah, di sini pegawai negeri, kemudian penyelenggara hukum, penegak hukum, masyarakat yang ada kaitannya dengan ASN dan penegak hukum dimaksud. Kalau pegawai negeri tentunya teman-teman sudah pasti nggih. Jadi siapa saja bisa terjerat. Oleh karena itu kita harus bekerja sesuai dengan standar SOP yang berlaku. Jangan sekali-sekali melakukan pembenaran. Itu.
Kemudian penegak hukum, tadi di atas ada contoh-contoh, sekali lagi TikTok itu banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, oh ternyata bisa terjerat hukum. Kemudian masyarakat yang ada kaitannya dengan ASN dan penegak hukum. Nah, ini bisa banyak juga pihak swasta yang mohon maaf dengan perilaku koruptifnya kepada ASN pada akhirnya juga terjerat hukum. Nah, jadi bisa merambah ke masyarakat, tidak hanya kepada penyelenggara hukum, pegawai negeri atau penegak hukum. Jadi siapapun bisa. Jadi misal nih ada keluarga di rumah atau saudara atau siapapun bila mana bersinggungan dengan ASN penegak hukum, juga hati-hati kalau ada hal-hal yang tidak sesuai prosedur bertentangan dengan kebijakan, jangan diladeni. Kemudian, nah ini Bapak dan Ibu. Jadi untuk menghindari korupsi, sebaiknya Bapak dan Ibu kenali itu korupsi itu apa. Nah, penyebabnya apa, dampaknya apa, bahayanya apa. Nah, sebetulnya ini tadi di awal sudah saya sampaikan. Cuma ini saya ambil salah satu teori, ada 3 hal yang menyebabkan kecurangan atau fraud. Nah, ini yang menyebabkan perilaku koruptif yang pada akhirnya terjadi tindak pidana korupsi. Yang pertama, Bapak dan Ibu, tekanan. Nah, perilaku kecurangan itu pada umumnya karena ada tekanan yang kuat dalam dirinya sehingga ia memutuskan untuk berbuat curang. Nah, tekanan itu berbagai macam loh penyebabnya. Tadi di awal itu di 9 itu sudah saya sampaikan, salah satunya gini, lingkungan ya, aware. Kemudian berani untuk menolak atau berani untuk mengatakan tidak. Nah, tekanan itu misalnya gini, orang tersebut berada di lingkungan yang mempunyai perilaku koruptif. Ya. Tekanan itu begitu kuat. Tinggal orang tersebut berani mengatakan tidak. Kalau dia mempunyai tekanan kuat, dia tidak sanggup menghadapi, ya sudah, assalam yang dikhawatirkan, hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Jadi itu nomor 1, ya. Jadi itu bermuara dari tekanan. Tekanan itu harus kita hadapi. Berikutnya kesempatan. Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau ada tekanan tapi tidak ada kesempatan, sebetulnya tidak akan terjadi sebetulnya. Nah, tekanan itu karena apa sih? Karena tidak adanya pengawasan atau pengawasan yang lemah. Nah, maka dari itu mungkin di kantor-kantor kita saat ini sudah tersedia unit UKI, atau kalau di kami di KPKN Madiun Sidoarjo itu ada KI, kepatuhan, unit kepatuhan internal. Nah, ini pengawasan dari teman-teman yang berada di seksi KI. Kemudian SOP yang tidak berjalan dengan baik. Nah, ini juga memang tugas teman-teman di KI untuk memonitor gimana sih SOP. Tapi saya yakin di kita ini SOP berjalan dengan baik karena apa? Kalau tidak berjalan dengan baik, merahlah capkin kita. Nah, itu yang tentunya tidak ingin diterima oleh teman-teman kalau capkinnya atau capaiannya menjadi merah. Pasti saya yakin SOP-nya akan terpenuhi. Ya, internal kontrol ya, ini internal kontrol. Kontrol itu tidak hanya bermuara dari KI ya, atau jangan meminta KI untuk terus-menerus karena 24 jam tidak bisa memonitor. Sebetulnya ini tadi aware lingkungan. Nah, lingkungan ini juga bisa membantu peran serta lingkungan membantu pengawasan, kontrol dari yang bersangkutan atau kita-kita. Nah, yang ketiga, adanya pembenaran. Nah, Bapak dan Ibu, tadi saya sampaikan di awal, sering saya sampaikan, seringkali pembenaran itu dihadapi atau dilaksanakan oleh oknum-oknum. Jadi saya katakan tadi,
nggak apa-apa. Toh tujuannya sudah tercapai, capaiannya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini berbahaya. Diawali dengan pembenaran-pembenaran. Tadi saya katakan, nggak apa-apa, sedikit, nggak ketahuan, dan lainnya, sehingga bisa berakibat fraud. Nah, kemudian dia akan melakukan pembenaran-pembenaran sehingga hal yang dilakukan akan terkesan wajar. Ini berbahaya Bapak dan Ibu. Contoh, ada kegiatan yang sebetulnya salah. Namun kemudian dilakukan pembenaran sehingga didukung dengan dokumen yang mengatakan atau membenarkan hal tersebut menjadi benar. Nah, itu dihindari. Karena apa? Ini asal muasal dari penyebab korupsi. Karena apa, Bapak dan Ibu? Sekali kita melakukan pembenaran dengan melakukan kesalahan atau menutup-nutupi kesalahan, itu seumur hidup karena harus kita tutupi. Jadi nanti tidak menjadi bahagia kita karena apa? Tidak tentram, terima telepon deg-degan dari siapa ya? Apa ya? Mungkin lihat orang menjadi was-was dan lain-lain. Nah, ini yang baiknya kita hindari. Mohon izin masih ada waktu Bapak dan Ibu? Kebetulan untuk Ibu pas Bu, 9.50. Oh gitu, oke. Kalau gitu saya ini menyampaikan terakhir biaya sosial. Nah, Bapak dan Ibu harap dipahami, biaya sosial itu besar sekali. Karena apa? Itu biaya sosial itu mulai dari biaya dari antisipasi, itu biaya antisipasi untuk mencegah kegiatan terjadi korupsi. Antisipasi itu apa sih Bapak dan Ibu? Pendidikan, edukasi. Edukasi yang kita jalankan itu nggak murah loh. Contoh, kami ini penyuluh ini didiklatkan. Diklat itu dengan biaya Bapak dan Ibu. Nah, itu kita kategorikan antisipasi. Jadi nggak mudah, nggak murah. Jadi itu termasuk hal-hal yang perlu kita pikirkan. Kemudian biaya akibat korupsi itu biayanya itu bisa secara eksplisit itu nominal kerugian nanti dihitung oleh BPK atau BPKP. Kemudian efek domino yang implisitnya yang tadi saya sampaikan, dampak dari kegiatan pelaksanaan atau tindak pidana korupsi itu luar biasa. Nah, tidak kalah penting teman-teman biaya reaksi. Artinya apa? Biaya sepanjang perkara tersebut atau perkara tindak pidana korupsi itu diproses mulai dari penyelidikan. Bapak dan Ibu, ini kejahatan luar biasa loh, korupsi ini. Karena apa? Ini di lintas negara. Kerugiannya besar, meluas, dan itu kalau untuk penyelidikan hingga ibaratnya menjadi putusan itu biaya nggak sedikit. Kenapa? Mungkin teman-teman bisa melihat televisi itu ada yang ditangkap di negara mana, di negara mana. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Artinya apa? Teman-teman, mari kita bersama-sama untuk mencegah anti korupsi. Nah, karena ini saya senang, ini ada quote dari Najwa Shihab yang mungkin ini kita endapkan, kita resapi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Nah, ini saya senang mendengarnya. Karena apa? Ini teman-teman sebagai calon pemimpin, mari kita bersama-sama say no to korupsi. Karena apa? Masa depan negeri ada di pundak kita. Mungkin itu rakyat makmur Indonesia tanpa korupsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus yang paling mudah untuk Ibu Nini, mungkin lewat kelas virtual ya. Baik, luar biasa sekali dari materi yang dari awal bahwa diawali dari rasa ingin bahagia gitu. Rasa ingin bahagia kemudian bisa berkembang menjadi tindak korupsi. Baik, terima kasih banyak Ibu Nini atas pemaparan materinya. Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pengendalian gratifikasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Eko dari Kanwil DJN Jatim.
Namun demikian, saya pengen lihat dulu semangatnya dari Bapak Ibu sekalian. Boleh kita berikan reaksi di tombol bawah kanan ada reaksi. Silahkan klik reaksi yang sesuai dengan isi hati saat ini. Saya awali dengan saya ya, cinta. Silakan Bapak Ibu, saya ingin tahu reaksinya saat ini apa? Terima kasih. Ini sudah memberikan reaksi Pak Bambang Sugiono ya ini. Wah, selamat bergabung Pak Bambang. Pak Bambang ini dulu bertugas di KPN Madiun sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal. Namun saat ini sudah pindah tugas ke Kanwil DJKN Kalsel ya Pak, kalau nggak salah. Siap Mas, salam dari teman-teman ya. Sehat Bapak, terima kasih sudah join. Baik, sebelum kita melangkah ke materi berikutnya, saya ingin bermain game sedikit ya. Saya coba share screen. Nanti teman-teman akan kita minta menebak gambar. Sudah tertampil layarnya? Sudah, Mas Teguh. Oke. Ada akan beberapa potongan gambar. Kami minta Bapak Ibu untuk merangkai gambar tersebut menjadi satu kalimat yang utuh. Bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil menebak, silakan menulis di kolom chat. Seperti itu aja peraturannya. Kita mulai yang pertama. Belum tampil Mas Teguh. Belum tampil ya? Belum ada ya? Mungkin berbagi. Kita ulangi lagi boleh? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, sudah. Tapi sudah tak ganti. Ini contoh kan ya Mas ya? Oh, udah dijawab. udah ada jawabannya di bawah. Oke. Nah, slide berikutnya tidak bisa kebaca juga itu tulisannya. Ini pemanasan sebenarnya, gladi bersih. Gladi bersih karena nanti di materinya Mas Eko akan ada kuis yang beneran, gitu ya. Jadi tadi hanya latihan, gladi bersih, pemanasan. Nah, untuk yang kuis yang betulannya nanti ada di sesi Mas Eko. Oke, Mas Teguh. Oke. Ya, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mas Bapak Muhammad Eko dari Kanwil DJKN Jawa Timur. Beliau ini dari profilnya merupakan owner dari ekolumajang.com. Bapak Ibu yang sering download PDF peraturan, barangkali sering ada watermark Eko Lumajang. Nah, ini beliaulah orangnya. Kemudian beliau ini merupakan pengelola administrasi terbaik di JKN tahun 2015, peringkat 1 nasional implementasi smart tahun anggaran 2017, peringkat 1 pelatihan aplikasi lelang tahun 2019, juga pernah menjuarai lomba IC Elman tahun 2021 dengan tema pemulihan ekonomi nasional.
Baik, tanpa berlama-lama lagi kami persilahkan kepada Pak Eko untuk memulai materinya. Terima kasih, Mas Teguh. Suara saya terdengar jelas? Baik, Dengar-dengar. saya izin share screen terlebih dahulu, nggih, Bapak Ibu. Ya, sudah dapat dilihat di layar Bapak Ibu semua? Jelas. Jelas, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Fendi Purwanto, Kepala KPKN Madiun, yang terhormat Bapak Ibu pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan rekan-rekan di KPKN Madiun yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Saya Eko Lumajang sangat berbahagia berada di tengah Bapak Ibu sekalian, dan kami juga titip apresiasi dari Pak Kanwil karena KPKN Madiun sebagai KPKN pertama yang melaksanakan arahan ND dari Pak Ses, ND 1127, dan KPKN Madiun merupakan salah satu KPKNL yang telah menerima predikat WBBM ya di lingkungan Kanwil di JKN Jawa Timur. Materi yang akan kami sampaikan yaitu terkait pengendalian gratifikasi. Ini memang benar seperti yang disampaikan Pak Fendi tadi, momennya sangat pas karena memang ini menjelang Lebaran. Bagaimana kita mewujudkan budaya anti gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, di lingkungan kantor kita. Jadi nanti saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengenal lebih detail apa itu gratifikasi. Nah, Bapak Ibu, dari survei yang dilaksanakan pada tahun 2019, masyarakat ini masih belum memahami apa sih itu gratifikasi. Itu hanya 37% ya yang paham istilah gratifikasi. Sedangkan dari sisi pemerintah, itu hanya 13% yang melaporkan pernah menerima gratifikasi. Gratifikasi sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto 20 Tahun 2001. Ini Bapak Ibu pasti paham ya, ini undang-undang apa ya. Adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nanti akan kita lebih detailkan apa itu barang rabat. Nah, ini nanti akan kita detailkan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, bentuk gratifikasinya. Jadi, gratifikasi itu tidak hanya melulu dalam bentuk uang. Jadi bisa jadi dalam bentuk, misalkan ada, ini hanya contoh, dan saya yakin di KPKN Madiun sistem pencegahannya sudah berjalan dengan baik karena Madiun telah menerima predikat WBBM. Misalkan kita mendapatkan diskon ya, contohnya misalkan kita telah melakukan pengadaan barang jasa, nah si rekanan mungkin memberikan diskon. Nah, ini adalah bentuk dari gratifikasi. Menerima gratifikasi ilegal ya Bapak Ibu, termasuk bentuk itu bagian dari tindak pidana korupsi, meskipun sebenarnya tidak ada kerugian keuangan negara yang secara langsung, tapi nanti ada kerugian negaranya itu dalam bentuk benturan kepentingan. Nah, ini Bapak Ibu unsur pidananya. Untuk gratifikasi yang nilainya lebih dari sama dengan 10 juta, itu pembuktiannya itu harus dari si penerima gratifikasi. Sedangkan untuk kurang dari 10 juta, nanti dilakukan oleh penuntut umum. Apabila dari pembuktian itu tidak ada unsur gratifikasi, maka tidak ada pengenaan sanksi.
Sedangkan di pasal 12 ayat 2 untuk gratifikasi ini sanksinya yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun. Untuk dendanya paling sedikit 200 juta, yang paling banyak yaitu 1 miliar. Nah, Bapak Ibu, di Kementerian Keuangan itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 277 tahun 2021. Masih hangat ya ini ya, tahun kemarin. Ini kita bahas kewajiban pegawai negeri dan penyelenggara negara. Nah, ini yang pertama, kewajiban dari kita selaku pegawai negeri dan penyelenggara negara yaitu menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang kita jalankan. Kedua, kita wajib melaporkan atas penolakan atau penerimaan gratifikasi. Jadi Bapak Ibu misalkan seperti disampaikan Pak Fendi tadi, misalkan ada stakeholder yang memberikan gratifikasi, misalkan parcel atau apa itu, jika Bapak Ibu menolak, itu sebaiknya pun dilaporkan. Karena untuk keamanan kita juga, jangan sampai nanti di kemudian hari kita mendapatkan tuduhan telah menerima gratifikasi. Kalau kita sudah melaporkan bahwa kita pernah menolak, itu ke UPG. Jadi di masing-masing kantor ada UPG ya. Di KPKN Madiun saya rasa juga sudah dibentuk UPG-nya. Yang ketiga, kewajiban kita adalah melapor penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak. Nah, ini kita juga misalkan ada gratifikasi yang kita dipaksa untuk menerima, yaitu itu kita sampaikan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan yaitu yang diterima atau ditolak oleh pegawai atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Nah, gratifikasi itu banyak Bapak Ibu, tapi ada juga gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ini ada lumayan banyak kategori yang tidak wajib dilaporkan. Pertama, pemberian dalam keluarga. Sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan. Misalkan contoh Mas Teguh nih ya, memberikan kepada di Lebaran nanti ke saudara-saudaranya, ke keluarga, atau demikian sebaliknya Mas Teguh mendapatkan pemberian dari keluarganya, nah itu tidak wajib dilaporkan. Kedua, keuntungan yang berlaku umum, seperti penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi. Jadi kalau misalkan kita menerima seperti dividen ya, kalau kita memiliki saham, itu tidak wajib dilaporkan. Ketiga, manfaat yang berlaku umum, contohnya misalkan dari koperasi, kita mendapatkan SHU, atau organisasi yang sejenis ya, itu tidak perlu dilaporkan juga. Yang keempat, perangkat atau perlengkapan peserta kegiatan kedinasan. Nah, ini seperti seminar kit ya, Bapak Ibu juga tidak perlu dilaporkan. Berikutnya, hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan. Nah, ini misalkan, ini saya lihat tadi di sini ada Mbak Fitri ya, yang sering ikut kuisnya Kanwil DJKN Jatim. Nah, itu Kanwil DJKN Jatim biasanya ke setiap kegiatan itu selalu ada kuis, jadi itu hadiahnya tidak perlu dilaporkan. Yang keenam, hadiah kejuaraan yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan. Misalkan dari Bapak Ibu ada yang mengikuti lomba tenis atau lomba lari ya, terus itu kejuaraannya itu ada hadiah uang atau barang, itu juga tidak perlu dilaporkan. Berikutnya, penghargaan berupa uang atau barang yang berkaitan
peningkatan prestasi kerja. Ini misalkan dari Bapak Ibu rekan-rekan di KPKN Madiun ada yang misalkan terpilih sebagai pegawai teladan atau pegawai terbaik, terus mendapatkan reward, itu tidak perlu dilaporkan juga. 8 hadiah yang berlaku umum, seperti undian, diskon, rabat, voucher, point reward, atau souvenir yang tidak terkait kedinasan. Ini misalkan kita habis belanja di mall, mungkin di salah satu, terus ada undiannya ya, terus kita mendapatkan hadiah mobil misalkan, itu juga tidak perlu dilaporkan di gratifikasi, tapi dilaporkan nanti di LHKPN, karena itu masuk ke harta kekayaan kita ya. Berikutnya yang ke-9, kompensasi atau honor profesi di luar kedinasan yang tidak terkait tugas dan kewajiban, tidak terdapat konflik of interest, dan tidak melanggar aturan kode etik. Nah, ini saya contohkan, misalkan ini contoh ya, misalkan, tapi saya masih belum. Misalkan melatih tenis, misalkan melatih tenis, terus dari saya melatih itu misalkan ada honor, nah itu juga tidak perlu dilaporkan karena di luar kedinasan honor yang kita terima itu. Yang ke-10 ini kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honor, transport, akomodasi, dan pembiayaan sesuai SPU sepanjang tidak ada pembiayaan ganda. Nah, namun demikian di internal DJKN ada batasan-batasan ya. Jadi setahu saya di internal DJKN tidak boleh menerima honor untuk atas apa yang kita sampaikan terkait tusi dari DJKN. Nah, ini mungkin bisa pedomani juga apabila Bapak Ibu menerima honor. Jadi kita tetap mengacu, misalkan ada di internal DJKN ada yang mengatur, jadi itu kita laporkan. Sedangkan kalau di PMK terkait gratifikasi ini diperbolehkan. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan ada penyesuaian ya, karena di PMK gratifikasi ini diperbolehkan asal tidak ada pembiayaan ganda. Berikutnya karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara diantaranya pertunangan, pernikahan, kelahiran, duka, promosi jabatan. Ini juga tidak perlu disampaikan. Yang berikutnya pemberian terkait dengan tunangan, nikah, kelahiran, akikoh, baptis, hitanan, upacara adat atau agama dengan batasan maksimum, Bapak Ibu ya, 1 juta per pemberi. Jadi kalau ada yang lewat dari 1 juta, Bapak Ibu wajib menyampaikan, wajib melaporkan. Berikutnya pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami diri atau keluarga penerima gratifikasi sepanjang tidak ada konflik of interest dan wajar. Patut ya. Berikutnya ini yang 14 ini, pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut. Kebetulan di Madiun kemarin tidak ada yang masuk undangan pelantikan kemarin ya. Jadi Bapak Ibu, misalkan ada rekan kerja kita bisa mutasi, pensiun, itu paling banyak 300.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau lebih dari 300.000 ya kita wajib melaporkan. Dan pemberian per orang itu kalau di total dalam 1 tahun itu kurang dari 1 juta itu tidak perlu dilaporkan. Tapi kalau lebih dari itu kita wajib melaporkan. Dan sepanjang tidak ada konflik of interest memang tidak wajib dilaporkan. Yang berikutnya 15, sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar. Ini misalkan contohnya, saya contohkan misalkan Bu Anita misalkan mengajak makan pecel Pak Fendi misalkan, diajak makan pecel sama Bu Anita.
Nah, yang pasti Pak Feni mendeklar dulu ini. Ini jangan ada konflik of interest loh ya Bu ya. Jadi kita sebagai rekan kerja. Jadi atau bisa juga kita misalkan keluar makan atau apa, misalkan kita yang sekarang sudah semakin apa ya ngetren di masyarakat kita, yaitu sharing. Jadi kalau misalkan deal sharing ya, jadi misalkan dealnya habis berapa ya bagi ya gitu. Yang berikutnya tidak perlu wajib dilaporkan, yaitu pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum. Misalkan kita menghadiri undangan sosialisasi atau apa dan di situ disajikan sajian, ya itu tidak perlu dilaporkan. Yang ke-17, nah ini Bapak Ibu, pemberian kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan. Ini saya bisa mencontohkan pemberian kepada instansi ini seperti kegiatan yang dilaksanakan rutin oleh Kanwil DJKN Jawa Timur, yaitu ekstravaganza Hari Uang. Kegiatan itu merupakan salah satu kegiatan memasyarakatkan lelang kepada masyarakat umum. Nah, Kanwil DJKN Jatim ini tidak memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan itu. Maka dari perbankan ada semacam kayak ini ya, mereka bikin satu istilahnya kalau di apa ya, mereka bekerja sama dari perbankan di seluruh Jawa Timur yang kanwil-kanwilnya itu membuat kegiatan ini, ekstravaganza Hari Uang, memasyarakatkan lelang, dan seluruh dananya itu tidak DJKN tidak ikut campur sama sekali. Jadi mereka yang mengelola, jadi istilahnya dari mereka untuk mereka. Tapi dari sisi DJKN ada keuntungan juga, kita lebih mengenalkan lelang kepada masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, di KPKN Madiun pasti sudah ada unit pengendali gratifikasi. Di sini ketuanya biasanya pejabat pengawas, mungkin KSI-KI ya, dan ada 2 anggota. Hadir Pak. Siap Pak Kardana. Jadi fungsi UPG mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan unit kerjanya. Tugas dan tanggung jawabnya itu menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja, dan istilahnya nanti juga melakukan pemantauan dan evaluasi, terus menyusun laporan pengendalian gratifikasi di unit kerjanya. Misalkan ada dari salah satu pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi, laporannya ke UPG. Nah ini Bapak Ibu, pelaporan gratifikasi itu bisa kita melalui UPG, bisa kita langsung ke KPK. Maksimal 30 hari kerja sejak gratifikasi kita terima atau kita tolak. Untuk ke KPK langsung kita bisa melalui aplikasi ya, Gol gratifikasi online ya, .kpk.go.id. Informasi yang diperlukan pada saat laporan itu adalah identitas penerima gratifikasi kita, misalkan ya penyelenggara negara ASN, berupa NIK, nama alamat lengkap, dan nomor telepon. Informasi pemberi gratifikasi, siapa pemberinya, jabatan penerima gratifikasi sebagai apa, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi di mana, uraian jenis gratifikasinya yang diterima apa, nilai gratifikasi yang diterima. Ya, misalkan nilai gratifikasi yang diterima ini dalam bentuk barang, bisa kita menggunakan nilainya itu taksiran. Kalau misalkan kita ragu, mungkin bisa minta pendapat ya di kantor, kan biasanya ada Jabung Penilai Pemerintah, itu bolehlah ngasih saran berapa ini kira-kira harganya. Berikutnya kronologinya seperti apa, dan terakhir bukti, dokumen atau data pendukung terkait laporan gratifikasi. Bapak Ibu, penanganannya nanti
diverifikasi dari KPK lengkap atau tidak lengkap. Kalau tidak lengkap dikembalikan terlebih dahulu ya ke kita selaku penerima gratifikasi. Nanti ada analisa dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Penetapan statusnya itu dalam bentuk surat keputusan bisa ditetapkan sebagai milik penerima atau ditetapkan sebagai milik negara, yang nantinya kalau ditetapkan milik negara nantinya akan dilakukan penjualan melalui lelang. Apa kompensasi bagi kita pelapor gratifikasi? Pertama, kita bisa mengajukan kompensasi ya. Pertama, syaratnya objek gratifikasi berbentuk barang atau fasilitas. Kedua, pelapor gratifikasi kooperatif dan beritikat baik. Selanjutnya, pelapor gratifikasi bersedia mengganti objek gratifikasi dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dikompensasikan. Nah, nilai kompensasi ini nanti kalau ditetapkan itu nanti nilainya dari KPK yang menetapkan. Pelapor gratifikasi berhak atas kepemilikan objek gratifikasi yang telah dilaporkan dalam hal permohonan kompensasi disetujui oleh pimpinan KPK, dan pelapor gratifikasi telah membayar kompensasi sesuai yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan KPK tadi. Nah, kita sebagai pelapor gratifikasi mempunyai hak perlindungan dan hak dan perlindungan. Hak kita yaitu kita mendapatkan hak penjelasan terkait hak dan kewajiban dalam pelaporan gratifikasi. Kita berhak mendapatkan informasi perkembangan laporan gratifikasi, dan kita juga berhak mendapatkan perlindungan dari UPK unit kerja. Jadi kita jangan sampai ya kita sudah melapor, sudah beritikat baik, kita tidak dilindungi oleh instansi kita. Jadi pelapor gratifikasi mendapatkan perlindungan dari UPK unit kerja. UPG harus memberikan perlindungan kepada pelapor gratifikasi berupa kerahasiaan identitasnya dalam pelaporan gratifikasi, itu identitasnya dirahasiakan, memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor gratifikasi. Nah, identitas pelapor hanya diungkap untuk keperluan proses penegakan hukum. Di pasal 25 Bapak Ibu ada sanksi bagi pegawai atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan gratifikasi yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi, kita dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mengajak, saya yakin di Madiun tidak ada karena sistemnya sudah berjalan dengan baik, telah menerima predikat PPBM. Namun demikian saya tetap mengajak kita hentikan, kita berhenti di kita, mulai budaya anti korupsi dari kita sendiri dan menjadi inspirasi di sekitar kita. Karena bangsa yang besar, Bapak Ibu, bukan hanya bangsa yang maju ipteknya, tapi bangsa yang punya budaya malu, mengambil barang yang bukan haknya. Korupsi adalah kejahatan besar, korupsi adalah penghambat pembangunan negara. Jadi ayo kita stop korupsi, kita tidak perlu sungkan lagi, kita putus saja siklus gratifikasi. Misalkan ada satker yang ini sudah kebiasaan Pak, kita stop saja, kita putus siklusnya. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini ada quote dari Ibu Sri Mulyani, Bu Menteri kita, berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Saya Eko Lumajang, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Teguh. Silakan Mas Teguh. Terima kasih Mas Eko untuk pemaparan materi yang luar biasa sekali. Mungkin teman-teman bisa mengilhami dan mempedomani dari materi yang telah disampaikan oleh Mas Eko tadi. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi Bapak Ibu hadirin yang memiliki pertanyaan terkait anti korupsi dan juga pengendalian gratifikasi, dapat langsung disampaikan. Mungkin
Ya Mas, diskusi sedikit aja mungkin. Senang sekali saya hari ini bisa bertemu dengan para penyuluh anti korupsi, memberikan sedikit insight kepada kita semua di KPKN Al Madiun. Saya ingin bertanya kira-kira tips dan trik ya. Saya kalau melihat tadi Mbak Nini kan semangat sekali mengobarkan anti korupsi, kayaknya sudah terinternalisasi betul ke dalam diri Mbak Nini dan teman-teman penyuluh semua di sini, sudah berakar gitu sehingga sepertinya tidak ada celah untuk orang bisa masuk memberikan sesuatu ya kepada teman-teman penyuluh. Nah, kalau bagi saya tidak pungkiri kadang-kadang secara emosi, secara pemahaman mungkin atau kesadaran kadang-kadang suka naik turun itu ya. Kadang suka oke, stop, tapi kadang ada titik lemah kita. Nah, kira-kira apa nih teman-teman penyuluh, Mbak Sylvia, Mbak Nini, Mas Eko, tips dan trik apa kira-kira yang bisa kita lakukan di saat emosi atau kesadaran kita untuk itu di titik terbawah gitu. Terima kasih. Mohon izin, Ibu siapa Ibu panggilannya? Anita. Ibu Anita. Ya, izin Bu Anita. Dimulai dari saya, G. Sebetulnya ini hal-hal ini bermuara dari pengalaman pribadi. Kenapa slide saya tampilkan itu bahagia, itu pilihan. Terus tadi di awal juga saya cerita, mungkin tadi sempat saya dengan Pak Pendi gimana saya berburu untuk pulang atau kembali ke sini. Maksudnya apa? Saya ini jauh dari keluarga. Nah, saya sudah jauh dari keluarga. Ini yang membuat saya kuat. Kenapa tadi Ibu Anita mengatakan gimana sih caranya? Kok Ibu begitu dengan tegasnya dan lain-lain. Nah, itu diawali dengan pengalaman pribadi. Saya sudah jauh dari keluarga, berangkat Ibu, kalau saya berangkat ke sini itu jam 4 pagi saya sudah ada di dalam pesawat. Kalau saya naik pesawat, kalau naik kereta saya jam 8 sudah ada di stasiun. Itu sedemikian berjuangnya, tapi kok kalau dikotori dengan hal-hal yang membuat saya tidak bahagia, itu nggak adil buat saya. Bukan nggak adil, apa ya? Nggak nyaman. Kayaknya kok ini ya, menghancurkan sepele gitu buat saya ya. Artinya itu saya katakan kalau pada akhirnya nggak seberapa mungkin ya, tapi menghancurkan semuanya. Nah, itu yang saya hindari. Jadi itu yang menguatkan saya. Intinya Ibu muara ke keluarga. Tadi Master Sifu juga mengatakan, sama saya pendapat sebetulnya, muara ke keluarga, apa sih yang kita cari gitu loh. Kan bukan itu bahagia, tentunya dengan keluarga inti. Nah, itu muara saya. Terima kasih. Mungkin bisa disambung atau dilengkapi dengan Master Eko atau Master Sifu. Monggo. Siap, Master Nini. Terima kasih. Bu Anita, kalau saya membentenginya sekarang dengan mendaftar sebagai penyuluh anti korupsi, Bu. Jadi otomatis rompi ini berat banget memang pertanggungjawabannya. Jadi saya juga mengajak kepada Bapak Ibu di KPKN Madiun, ayo daftar sebagai penyuluh anti korupsi karena di DJKN itu baru 29. Nanti biar Master Silvi mungkin sedikit mungkin 5 menit mungkin bisa sharing ya. Penyuluh anti korupsi di DJKN itu baru 29, sedangkan satker kita itu ada KPKNL ada 71, terus direktoratnya ada 8, jadi masih kurang ya untuk penyuluh anti korupsi di DJKN. Jadi itu cara saya untuk membentengi. Memang kita memang sebagai manusia biasa ya, itu memang kadang ada naik turunnya gitu ya, mood kita. Tapi kalau saya dengan itu mendaftar sebagai penyuluh anti korupsi, dan itu saya rasakan memang sangat
berat tanggung jawabnya, terutama kalau kita berhubungan dengan stakeholder Satker seperti itu. Terima kasih.